Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penghibur, menara kekuatan, tiada semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Semua yang ada pada hidup kita saat ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Sembah Dia, tinggikan Dia, berikan segenap hidupmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His blood, His blood, He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau melayakkan kami anak-anak Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau yang ambil alih ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita akan memuji namanya. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
Terpujilah namamu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat dan penuh kemuliaan. Dengan satu suara kita nyatakan kebesaran Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu sekalian, dengan penuh semangat kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, nama yang kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja. Amin. Hancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami berikan kemuliaan kepada Tuhan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Tuhan. Haleluya. Oke, Bang. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kita akan naikkan pujian penuh sukacita. Dengan iman, ku hadapi semua. Dengan berdoa, aku hadapi semua. Dan dengan bersyukur, aku akan hadapi semua. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan,
kita saat kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Tetap hanya andalkan Tuhan, tetap hanya dengan iman, dengan doa dan dengan bersyukur, maka semuanya itu akan berlalu. Kita akan melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang hebat terjadi dalam hidup kita. Naikkan menjadi sekali lagi. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Doa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letakkan kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman, ya Tuhan, kami melihat segala perkara. Dengan berdoa kami akan menghadapi segala persoalan. Dan dengan bersyukur kami akan lewati semua. Karena kami hanya mengandalkan Engkau, Bapa kami yang penuh kuasa dan tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita untuk menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letakkan kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, saya undang kepada hambanya. Ku hadapi semua dengan bersyukur. Semua berlalu. Iman, doa, Dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Betapa indahnya ketika kami memiliki iman, doa, dan syukur. Badai sebesar apapun, wabah sedahsyat apapun, kami boleh tetap bertahan menghadapi segala sesuatunya. Untuk itu sertai kami menjalani pancaroba kehidupan ini, Tuhan. Segala sesuatu di dunia yang semakin hari semakin tidak menentu dan tidak memberikan pengharapan yang baik.
Kami tahu bahwa pengharapan yang baik, pengharapan yang kuat hanya di dalam Tuhan sendiri. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata urapi kami sekalian tidak terkecuali urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu yang efektif di tangan-Mu bagi umat-Mu yang hadir. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Realitas yang ada sekarang, pandemi tidak semakin turun tapi semakin naik. Orang semakin khawatir, orang semakin takut. Kehidupan mesti harus berjalan, ekonomi harus terus melaju, keadaan tetap tidak menentu. Sehingga saudaraku yang kekasih, mau tidak mau, bisa tidak bisa kita harus bertahan untuk menghadapi badai dan gelombang di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah energi dalam hidup kita. Energi itu bukan energi kekuatan kita, bukan skill profesionalisme kita, tetapi energi yang berasal daripada Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai 27, kisah tentang bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Mari dibacakan. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku dengar, kisah ini sangat populer. Kisah ini sering disampaikan bagaimana seorang harus punya iman di dalam menghadapi badai dan gelombang. Kalau dulu saya menyampaikan kebenaran firman itu dari sisi bagaimana seorang memiliki 3 iman. Iman yang besar, iman yang kecil, iman yang sempurna. Atau iman kecil, iman yang besar, sempurna. Tetapi saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa kisah ini menceritakan seahli-ahlinya Petrus, Andreas, Yakobus. Seahli-ahlinya nelayan itu berlayar di Danau Galilea. Mungkin dia sarjana pada masanya, mungkin dia master pada masanya, atau mungkin sekalipun dia profesor, sudah setiap hari ribuan jam dihabiskan di sungai itu, berlayar bagaimana dia menghadapi gelombang, bagaimana dia menghadapi angin ribut. Memang harus diakui, ketika Danau Galilea, Genesaret, Tiberias, Kineret itu nama yang sama. Danau itu ketika ada badai, ada gelombang, itu bisa mencapai 4 meter. Bagaimana kapal-kapal itu pasti tenggelam. Orang harus berusaha keras, orang harus belajar bagaimana tidak tenggelam. Kalaupun tenggelam, dia harus belajar selamat. Tetapi orang yang ditakutkan, para nelayan yang ditakutkan itu kalau kapalnya tenggelam, karena kapalnya itu hartanya, karena kapalnya di situ terletak makanan untuk anak dan istrinya. Kalau sampai dia tenggelam, kapalnya hilang semuanya. Dan harus dipahami, harus diakui bahwa keadaan sangat mencekam, keadaan sangat menakutkan. Sehingga Petrus, Andreas, Yakobus dan murid-murid yang lain, dia begitu kebingungan, dia menggunakan semua cara agar angin dan badai itu tenang, tetapi tidak bisa, tetapi tidak mampu. Hal ini mengingatkan kita bahwa badai, gelombang, wabah, penyakit, berbagai macam bencana ada di sekeliling kita. Saudara boleh menggunakan akal saudara, mungkin saudara profesor, doktor, mungkin saudara punya gelar magister, saudara punya gelar-gelar yang begitu banyak, skill profesionalisme. Ada masa saudara akan mentok, saudara tidak berdaya. Saudara tahu kisah Yunus, kisahnya hampir mirip. Ketika gelombang dan badai menghentakkan kapal itu, maka kapal itu oleng. Orang-orang yang di dalamnya begitu gelisah, hampir mirip
dengan murid-murid Yesus. Tetapi Yunus tidur. Tidurnya Yunus dan tidurnya Yesus berbeda. Kalau Yesus tidur, yang pertama memang Yesus itu manusia 100%. Manusia kalau kerja lama, khotbah banyak, capek, dia perlu tidur. Terdiri darah dan daging. Yesus itu manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi dalam karyanya di bumi ini dia sudah menanggalkan segala sesuatunya. Dan dia berlaku, berjalan, bertindak seperti manusia. Supaya tahu beban berat hidup kita. Yang pertama, Yesus tidur karena kelelahan, keletihan. Dia sudah melayani begitu banyak pelayanan. Yang kedua, memang murid-muridnya berbicara sendiri. Ya. Yesus dibuat bahasa gaulnya cengok. Ya. Yesus dibuat bahasa gaulnya semacam kicep, nggak ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong, diem, tidak berdaya. Maka lebih baik menggunakan waktu yang ada. Dia tertidur pulas di tengah-tengah gelombang dan badai. Tetapi Yunus tertidur bukan karena kelelahan. Yunus tidur bukan karena dia ingin mempersiapkan diri untuk pelayanan yang akan datang. Yunus tidur karena harus diakui, Yunus berada dalam satu posisi melarikan diri dari hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yunus 1 ayat 14 sampai 16 mengisahkan kepada kita bagaimana orang-orang itu bingung mengapa hal ini terjadi. Siapa yang bikin troublemaker? Siapa yang membuat masalah sampai Tuhan murka? Yunus 1 14 sampai 16 bisa dibacakan. Yunus 1 ayat 14 sampai 16. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Serta mengikrarkan nazar. Saudara dengar ya, kekaguman murid-murid Yesus akan pribadi Yesus. Siapa orang ini dapat menghentikan angin dan badai menurut. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengagumi Allah Israel, Allah yang hebat, Allah yang tiada duanya. Mereka mengaguminya dan mereka mempersembahkan korban kepadanya. Saudaraku dengar, yang pertama, pelajaran penting yang kita renungkan, pelajaran penting yang harus kita pelajari dari kisah ini, bagaimana kita punya energi menghadapi badai. Yang pertama-tama perlu dipahami bahwa setiap kita memiliki masalah, dan jangan pernah berharap saudara tidak punya masalah. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah berharap saudara tidak pernah punya masalah. Kalau saudara berharap tidak pernah punya masalah, saudara sudah ada di 21, 2 kali 1 alias kuburan. Itu tidak ada masalah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah itu begitu banyak, dan terus menerus. Jangan pernah berharap masalah itu berhenti. Masalahnya bukan sebuah masalah yang perlu dipermasalahkan. Masalahnya ada di dalam diri orang yang bermasalah, yang tidak tahu menyelesaikan masalahnya. Ada banyak orang punya masalah. Wajar semua orang punya masalah. Tetapi yang dibutuhkan respon orang itu. Respon kita menentukan bagaimana kita menghadapi badai di depan kita. Ada orang punya masalah kecil, seolah-olah begitu besar seperti gunung. Ketika besar maka meledak itu masalah. Ada orang memahami masalah yang begitu besar, dia menganggapnya kecil, menganggapnya tidak ada apa-apanya. Padahal masalah besar dianggap kecil. Ketika kecil, semakin kecil, masalah itu hilang.
Masalah itu terletak dalam pikiran, perasaan, dan hati saudara. Kalau orang buat masalah sedemikian rupa tapi saudara tidak bermasalah, masalah itu tidak menjadi masalah. Amin, saudaraku. Saudara dengar, persoalannya bagaimana respon kita menganggap masalah itu semakin besar atau menganggap masalah itu semakin menurun. Tetapi yang pasti harus dipahami, Alkitab kita mencatat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mencatat kebenaran penting. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, saudaraku yang kekasih, standarnya Tuhan bahwa masalah, pencobaan, problem, beban itu tidak melebihi kekuatanmu. Mazmur 34 ayat 20 juga mencatat kebenaran kepada kita. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Sekali lagi. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara dengar saya, kebenaran ini penting. Paulus mencatat bahwa masalah beban tidak melebihi kekuatanmu, dan dia memberikan solusi, way out, jalan keluar. Yang kedua, kemalangan orang benar itu banyak dan Tuhan akan melepaskannya. Saudara, tidak ada alasan kalau persoalan itu menganggap bahwa terlalu besar, saya tidak sanggup. Ada seseorang ketika saya telepon, dia sudah parkir di samping mobil di Cibubur, dia sedang naik jembatan Cibubur, dia akan bunuh diri dan kemudian dia akan menjatuhkan dirinya di jalan tol. Saya tidak tahu mengapa saya telepon dia mendadak. Sebenarnya saya tidak ada urusan untuk dia, tapi ada gerakan yang luar biasa yang saya telepon. Mungkin orang itu mendengar yang saya khotbahkan. Ada gerakan yang luar biasa yang saya telepon dia, dan dia berkata seperti ini, "Kenapa Om Tim telepon saya?" Saya bilang, "Emangnya ada apa?" "Saya sudah tidak sanggup hidup. Padahal dia anak Tuhan yang rajin, anak Tuhan yang melayani baik, staf dari penggembalaan. Saya tidak sanggup hidup lagi, Om. Saya mau mengakhiri hidup saya. Saya akan terjun dan bunuh diri." Saya katakan, kalau kamu sampai bunuh diri, saya tidak akan telepon kamu lagi. Saya tidak akan bicara lagi. Ya jelas saudara, kalau dia bunuh diri mati, bagaimana saya bicara sama arwah? Terus saya katakan, dalam nama Yesus saya cabut roh bunuh diri. Saya cabut roh bunuh diri. Baru dia sadar, kok saya di sini ya Om ya? Kok kenapa saya begini ya? Sekarang balik, ambil mobil pulang, kita ketemu. Saudara dengar saya, untuk persoalan, untuk beban, untuk masalah, tidak ada alasan untuk seorang mengakhiri hidupnya, menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Apa orang berharap bunuh diri bisa masuk surga? Emangnya bom-bom bunuh diri? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya tentu orang bunuh diri kita tidak selalu memvonis mesti di neraka. Bagaimana Simpson bunuh diri, bagaimana orang-orang yang membela anak istrinya, bagaimana orang-orang kesurupan dikendalikan oleh roh jahat sampai dia tidak sadar, bagaimana orang-orang yang diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran sesat. Bapaknya bunuh diri, anaknya digendong, anaknya masih balita, dia nggak ngerti, boro-boro indoktrinasi, yang taunya nasi ngerti,
tapi indoktrinasinya nggak ngerti. Oleh sebab itu saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Untuk beban persoalan masalah, Tuhan jamin. Tuhan jamin tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan Yesus sendiri berkata dengan tegas dan jelas, Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan kebenaran penting. Matius 11 ayat 28 saja. Mari dibaca ayat itu. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, saudaraku yang kekasih, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Saudaraku, para murid-murid itu kelelahan, murid-murid itu capek, murid-murid itu tidak berdaya, murid-murid itu bimbang ragu bahwa sebentar lagi hari kematiannya sudah tiba. Dia akan binasa, dia akan mati karena gelombang, dan dia amat sangat tidak berdaya. Maka dia mulailah datang kepada Yesus yang tertidur itu. Dia meninggalkan kesibukannya, membuang segala sesuatunya. Dia meninggalkan segala aturan-aturan bagaimana dia selamat. Dia datang kepada Yesus untuk selamat. Dia tinggalkan kekacauan, dia tinggalkan perasaan, dia tinggalkan berbagai macam hal yang menyita dirinya. Dia lepaskan dirinya, dia datang kepada Yesus. Saudara tahu, untuk datang kepada Tuhan, saudara harus meninggalkan diri saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak bisa meninggalkan diri saudara, maka saudara tidak sedang datang kepada Tuhan. Kalau saudara mau datang di Kelapa Gading, tinggalkan rumah saudara di Cengkareng, tinggalkan rumah saudara di Gunung Sari. Kalau saudara di Gunung Sari atau Cengkareng, saudara harus meninggalkan keadaan Cengkareng, keadaan Gunung Sahari, keadaan Cibubur. Saudara datang meninggalkan itu, saudara ketemu orang di Kelapa Gading, ibadah di Kelapa Gading. Suasananya juga berbeda, suasananya juga jauh berbeda. Sehingga harus dipahami, harus diakui, keadaan di sana di rumah yang sudah ditinggalkan akan berganti dengan keadaan yang di Kelapa Gading. Keadaan saudara yang penuh beban berat dan tidak berdaya, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Kelegaan ini fresh. Kelegaan ini sebuah pemulihan. Kelegaan itu sebuah kesegaran. Kelegaan itu sebuah berkat yang melimpah. Kelegaan itu sebuah damai yang tidak terkatakan. Untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada saudara dan dengar saya, kalau kita bisa meninggalkan diri kita, tempat di mana kita berpijak, kita datang kepada pribadi Yesus Kristus, dan pribadi itu akan mengubahkan kita. Saudara tidak bisa datang kepada nabi. Nabi itu mati di kuburan, tulang belulang. Saudara tidak bisa datang kepada rasul, orang suci, santo atau santa, nggak bisa. Pengharapanmu tidak kepada manusia, pengharapanmu kepada Allah, dan Allah yang hadir di bumi, Allah yang menjelma di bumi, namanya Yesus Kristus, yang menyapa saudara, yang menyapa kita, dan dia ingin memberikan kelegaan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin ingatkan kembali, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sedang menyerahkan semua beban. Dia tidak punya beban. Kita menyerahkan kepada dia masalah kita, dia tidak punya masalah, dia akan terima. Kita berdosa, kita salah, kita serahkan dosa kita dan mohon pengampunan. Dia tidak punya dosa, dia terima dosa, dia terima segala keluh kesah kita, maka dia berikan kepada kita ganti damai sejahtera. Tetapi jangan pernah memberikan kepada Tuhan yang sekedar beban, persoalan, masalah. Jangan memberikan kepada Tuhan yang sekedar dosa, kegagalan, keletihan, sakit hati, frustasi, dikhianati, kekecewaan. Itu memang bisa diserahkan kepada Tuhan, tapi standarnya itu Kristen pada umumnya. Tetapi ketika saudara memberikan kepada Tuhan pujian, blessing to the Lord,
saudara menyerahkan pujian, pengagungan, kekudusan, kemuliaan, berkat itu akan turun berlipat kali ganda. Bukan hanya sekedar solusi terhadap masalah, tetapi segala sesuatu yang surga miliki dicurahkan kepada saudara. Efesus pasal 3, Efesus 3 ayat 20-21, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan bukan persoalan beban, masalah, tekanan hidup, kesusahan, dan berbagai macam dosa, kesalahan, kelemahan, yang kita berikan kepadanya pujian, pengagungan, kehormatan, kemuliaan, kekudusan, kerinduan, dan cinta Tuhan. Efesus 3 ayat 20 dan 21 menyatakan kepada kita, mari kita baca. Efesus 3 ayat 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kalau yang saudara berdoa 4, saudara bisa dapatnya 8. Kalau saudara berdoa 10, bisa dapatnya 20, melebihi apa yang kita pikirkan. Ini nominal, bukan nominal duit. Memang dasarnya, dasar orang pikirannya cuma berkat-berkat duniawi saja ya. Ini adalah nominal tentang kuantitas kerinduan kita akan Tuhan yang akan menciptakan kualitas rohani kita. Ini adalah kerinduan bagaimana anatomi spirit kita terbentuk sehingga kita punya deposit spirit. Kalau kita punya deposito, itu bunganya berkembang secara otomatis. Tapi bagaimana kita menaruh deposito itu? Tentu kita punya uang, tentu kita punya sesuatu yang kita taruh di bank, yang kita taruh kepada Tuhan. Ketika segala kemuliaan, kekudusan, kesucian, pelayanan, kerinduan akan Tuhan dan segala yang terbaik, maka kita sedang menabung, kita sedang menaruh deposit di hadapan Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti murid-murid ketika dia menyerahkan persoalan itu kepada Yesus, maka yang ada sebuah kekaguman. Dia tidak pernah menyangka bahwa angin, badai, gelombang yang tinggi itu bisa reda. Yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, hanya sepatah kata, angin dan badai tenanglah. Dan itu terjadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi perhatian kita, bahwa sekali lagi kemampuan daripada para murid itu tidak sanggup. Kemampuan nelayan yang sudah bertahun-tahun, selama dia hidup, yang dilihat hanya gelombang, yang dilihat hanya angin. Berapa kali tidak dijelaskan dia menghadapi angin sakal, angin badai, puting beliung. Tidak pernah diceritakan dalam Alkitab berapa banyak, berapa kali dia mengalaminya, dan pasti mereka mengalami. Tapi sudah harus diakui ketika Danau Tiberias ini sedang bergejolak, suasananya memang sangat menakutkan. Beberapa kali saya dibatalkan untuk pelayaran. Karena apa? Gelombangnya tinggi, Pak. Pemerintahan Israel, pariwisatanya tidak akan pernah membiarkan satu kapal pun berlayar ketika ada gelombang. Untuk safety, untuk keselamatan para pesiarah, tidak akan pernah dibiarkan menembus gelombang itu. Seahli-ahlinya para nelayan, seahli-ahlinya jurumudi Israel, dia tidak akan pernah berani melawan hukum alam itu. Maka seluruh perjalanan Danau Tiberias, Kineret, Galilea, Genezaret
dihentikan, tidak berdaya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, memang harus dipahami, diakui bahwa Tuhan sendiri melarang untuk kita mengandalkan kemampuan kita. Kita mengandalkan skill, profesionalisme kita. Berapa banyak dokter yang mati karena penyakit, berapa banyak nakoda-nakoda kapal tenggelam mati di laut, berapa banyak pilot-pilot di udara mati di udara. Manusia tidak punya kekuatan melawan hukum Tuhan. Dan Tuhan melarang dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, mencatat kebenaran kepada kita. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasih. Bukan tidak boleh menggunakan akal pikiran kita, tapi kalau sudah terlalu over, kalau sudah terlalu berlebihan, menjadi terkutuk. Orang ini terkutuk bukan karena main dukun, santet, pelet, kembang 7 rupa. Orang ini terkutuk karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pikir dia mampu. Siapa dia? Dia pikir dia bisa. Ada begitu banyak orang pongah, orang sombong, orang arogan, merasa diri mampu. Gelar dibaca sederet di depan, sederet di belakang. Kurang satu gelar saja dia marah-marah. Kenapa? Itu gelar harus dibaca. Saya mahal bayar kuliah saya mahal berjuang. Oh begitu Pak. Dia bisa maki-maki MC ketika namanya disebut dan gelarnya kurang satu. Mungkin MC kecapean menyebut gelarnya, saudaraku yang kekasih. Saudara, bukan jaminan saudara mampu menghadapi segala sesuatunya seperti para murid-murid menghadapi segala sesuatu. Oleh sebab itu mari kita merendahkan diri kita dan kita berharap bersandar kepada Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ketika kita berhasil, siapapun yang menganggap dirinya berhasil dan mampu, ya, ini hasil keringat saya sendiri, dia tidak sadar yang hasil keringat itu Tuhan. Ulangan 8 ayat 17 mengatakan kebenaran kepada kita. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Oh haleluya. Saudara yang kaya, saudara yang pintar, saudara yang berhasil, ayat ini mengingatkan, janganlah berkata, kau katakan dalam hatimu. Dia nggak ngomong sih, tapi dalam hatinya, aku berhasil, aku sanggup. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh segala sesuatu. Saudara dengar, masih ada banyak gelombang, masih ada banyak badai yang di depan kita. Jangan berharap semuanya akan menjadi new normal. Mungkin malah justru abnormal kalau kita tidak berhati-hati. Lihat tingkat kecerobohan orang-orang. Lihat orang-orang berkumpul dan tidak lagi memperhatikan bagaimana menjaga jarak, bagaimana tingkat kecerobohan banyak orang. Itu bukan new normal, bukan, malah abnormal. Mari kita tidak menganggap diri kita bahwa kita akan menjadi normal. Semakin kita berhati-hati, semakin kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada kekuatan besar di dalam diri kita. Sakaria 2 ayat 13 mencatat kebenaran penting untuk kita renungkan. Sakaria 2 ayat 13, mari dibacakan. Sakaria 2 ayat 13. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Haleluya saudaraku, dia bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Berdiam dirilah. Ingat, berdiam dirilah.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdiam diri itu hakah, artinya keep silent, hold you peace, hold you tongue. Artinya kita berdiam diri dalam kedamaian, dalam ketenteraman dan ketenangan. Kalau orang sudah tenang, dia baru bisa berdoa. Kalau orang bisa tenang, maka dia bisa mengatakan segala sesuatu runtunannya dengan baik-baik. Kalau jiwamu tidak sedang tenang, jiwamu sedang gelisah, jiwamu sedang tidak menentu, kau tidak bisa berdoa. Tapi karena berdiam dirilah, ketika kita berdiam diri, kita sedang bermeditasi, menyatukan diri dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan mengalir atas kita. Hal yang ketiga, pelajaran penting, ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara tahu ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, langit dan bumi, ketika Allah menciptakan segala isi dunia ini, segala isi dunia ini berisi energinya Tuhan. Maka energi Tuhan itu akan membuat dunia berjalan dengan kerapian, dengan keindahan. Energi Tuhan yang membentuk bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bergerak sendiri, berbuah. Energi Tuhan itu ada di tengah-tengah alam semesta ini. Mengapa ketika seseorang menyatu dengan alam, dia punya kekuatan alam, orang menyebutnya sebagai avatar. Dia bisa menghentikan hujan, dia bisa mendatangkan api, atau dia bisa mendatangkan air. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, angin dan badai tenanglah, Yesus sedang mengeluarkan energi di dalam dirinya yang menguasai alam semesta. Alam semesta tunduk di bawah kuasa dan kendali ucapan Yesus Kristus. Mungkin ucapan yang sama akan dikeluarkan oleh para murid seandainya murid itu berkata, angin dan badai tenanglah. Itu angin dan badai terus menghempas. Ketika Petrus, Andreas sama-sama paduan suara, angin dan badai tenanglah, maka angin dan badai itu tidak berhenti. Mungkin seluruh murid, 12 murid ada di kapal itu, dan dia berteriak sama-sama, angin, badai, tenanglah. Angin dan badai itu tidak berhenti. Mungkin seluruh bangsa Israel, dia teriak, angin dan badai, tenanglah. Dia keluarkan energi, kekuatan. Angin badai itu terus berlanjut. Tapi ketika satu patah kata dari mulut Yesus, angin dan badai tenanglah, menjadi tenang. Saudara tahu mengapa? Karena Yesus Kristus punya energi menguasai alam. Alam semesta ini tunduk di bawah kakinya. Ketika dia berkata, segala kuasa di langit dan bumi aku punya. Salah satu buktinya ini dipraktekkan. Padahal Yesus manusia biasa, manusia baru menunjukkan kemanusiaannya yang tidak berdaya tidur, baru bangun tidur aja bisa melakukan seperti itu. Bagaimana dalam kesadarannya? Mengapa Yesus bisa melakukannya? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 mengatakan kepada kita, itulah kekuatan yang Yesus miliki. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku yang kekasih, energi Tuhan untuk menolong banyak orang. Saya pernah sampaikan firman Tuhan
bahwa di nama Yesus diperuntukkan orang yang berdosa supaya diampuni, supaya bertobat, orang yang lemah diberi kekuatan. Di nama Yesus diberikan untuk orang sakit supaya sembuh, orang yang murtad supaya kembali. Di nama Yesus disampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja, di dalam orang yang percaya semakin bertumbuh serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Tetapi ucapan nama Yesus itu energinya melebihi kekuatan alam semesta. Dan saudara tahu ketika saudara dan saya kita benar-benar masuk di dalam energinya Tuhan, maka badai sebesar apapun, maka kekuatan apapun di depan kita, kita perlu tahu bahwa kita sedang menyatu dengan Tuhan. Prinsipnya apa? Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus, Roh Allah ada padaku. Dan hal yang sama harus kita katakan, Roh Allah ada padaku. Roh yang sama yang ada di dalam diri Yesus, roh yang sama ada dalam diri saudara, sama ada dalam diri kita. Ketaatan kita menghasilkan perkara besar. Keseriusan kita akan Tuhan menghasilkan perkara-perkara besar. Karena kita belum serius, kita belum taat, maka kita belum memiliki kekuatan yang luar biasa. Taruh kekuatan energi Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka akan terpancar keluar secara otomatis. Amsal 4 ayat 23 mengatakan kebenaran kepada kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang kekasih, waspada itu sebenarnya kata Ibraninya mismar. Kata itu dipakai untuk penjaga, penjara, jail, ya, prison, guard house, penjaga rumah, penjaga penjara, penjaga pos di depan. Dan itu artinya untuk kita dapat menjaga diri kita. Kita memenjarakan diri dalam kekuatan dan energinya Tuhan, supaya energi Tuhan itu tidak lepas, tidak bolong, tidak keluar. Kadangkala saudaraku yang kekasih, energinya Tuhan terlepas dan hilang karena persoalan, masalah, emosi, dendam, kecewa, amarah. Surga kita hilang. Tetapi mari kita penjarakan lagi, taruh di dalam diri kita, dan tidak boleh ada satupun, baik kedengkian, kemarahan, baik kepahitan, baik luka yang membuat hati kita ini melepaskan energinya Tuhan dengan sia-sia. Energi Tuhan tidak dipakai untuk menyembuhkan luka saudara. Energi Tuhan tidak dipakai untuk menyembuhkan segala sesuatu, kemarahan, tidak. Energi Tuhan dipakai untuk mujizat, untuk kuasa bagi orang lain. Kalau kita bocor dan kita tidak memiliki damai sejahtera, kita tidak memiliki kekuatan dan energi Tuhan itu, maka dapat dipastikan yang terpancar dalam hidup kita adalah hal-hal yang menyakitkan saja. Kenapa? Karena hatimu pahit yang keluar pahit, karena hatimu luka yang keluar luka. Kalau hatimu penuh roh, yang keluar adalah roh. Kalau hatimu damai, yang keluar adalah damai. Kalau hatimu sukacita, yang keluar sukacita. Maka ketika Yesus berkata, angin dan badai tenanglah, itu energi Tuhan membuat tenang segala sesuatunya, damai, shalom. Dan shalom itulah yang membuat murid-muridnya tercengang. Siapa orang ini? Mari saudara, badai, gelombang, wabah belum selesai. Kita tidak butuh kemampuan apapun selain kemampuan energinya Tuhan. Kita tahu semuanya punya masalah, tinggal reaksi kita bagaimana. Dan yang kedua, kita tidak memiliki kemampuan, kekuatan, sekalipun kita orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang cerdas. Kekuatan kita tidak sanggup, bahkan Tuhan melarang
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan yang ketiga, kumpulkan energi Tuhan dalam dirimu. Bagaimana mengumpulkan energi Tuhan dalam dirimu? Mulailah berdoa, mulailah baca Alkitab, mulailah setia, menjaga kekudusan, dan buang segala kepahitan, buang segala kekecewaan, buang segala luka, buang semua. Dan damai, sukacita itu memancar sampai ketika orang kagum terhadap Yesus, siapa orang ini. Kelak orang berkata kepada kita, siapa orang ini? Orang ini bisa membuat seperti ini. Betapa baiknya dia, betapa dia menolong banyak orang, betapa dia menyelamatkan banyak orang, betapa dia rendah hati. Orang ini luar biasa, disakiti tetapi dia tidak marah, dikhianati, diperlakukan tidak adil, dia tersenyum. Kenapa? Karena hatinya memang damai, hatinya penuh sukacita, dan berkat Allah melimpah. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, kita ada pejaman kudus hari ini. Bagi saudara di rumah, saudara dapat mempersiapkan roti apapun, atau anggur bisa diganti dengan teh atau apapun juga yang merupakan lambang. Kita naikkan satu pujian sementara saudara mempersiapkan diri. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang pada salib itu, keingat cintanya yang besar. Biar ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu, dapat ampun dosa. Sekarang angkat tinggi-tinggi roti di tangan saudara. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, jawablah kata amin. Adakah saudara sungguh-sungguh mempercayai bahwa roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita ucapkan dengan iman agar perkataan ini terjadi di dalam hidup kita. Inilah tubuh Kristus yang membenarkan dan menguduskanku. Inilah tubuh Kristus yang menyembuhkan dan memulihkanku. Inilah tubuh Kristus yang menjadikan hidupku serupa dengan Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus.
Sekarang angkat tinggi-tinggi cawan di tangan saudara, adakah saudara mempercayai bahwa di cawan saudara berisi darah Yesus? Amin, saudaraku. Mari kita ucapkan dengan iman, inilah darah Yesus yang menghapus semua dosa dan pelanggaranku. Inilah darah Yesus yang mematahkan setiap kutuk, kecelakaan, dan wabah penyakit. Inilah darah Yesus yang melindungiku dari bencana dan kejahatan. Inilah darah Yesus yang menjadikan hidupku serupa dengan Kristus, dengan berkat berkelimpahan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkat cawan, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur Tuhan Yesus, syukur Tuhan. Oh haleluya Roh Kudus. Syukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dimanapun saudara mendengar, mengikuti siaran ini, angkat tangan saudara. Ketika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu dan percayailah. Ketika engkau sedang berharap kepada Tuhan, Allah akan memulihkan keadaanmu, Allah akan memulihkan hatimu. Dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Baik pemulihan hati, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan pekerjaan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tunjukkan kepada banyak orang bahwa kami sedang disertai Tuhan. Tunjukkan kepada banyak orang bahwa Tuhan sedang berperkara ada di atas kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di mana siaran ini dapat diterima, berkat Allah mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Minggu yang akan datang kita tetap masih streaming. Kita melihat bahwa tingkat mereka yang terpapar positif corona tidak turun, semakin naik. Kita tunggu landai saja. Kita tidak menunggu habis landai, turun aja. Kita akan beribadah kembali. Minggu depan kita masih siaran jam 4 sore. Dan saya bersyukur kalau saudara berkenan untuk like, untuk subscribe, berikan komen yang baik, positif. Tuhan memberkati. Saudara mensubscribe, saudara menonton video ini, akan memberkati saudara dan memberkati banyak orang. Dalam siaran yang sederhana ini bisa terus mengudara dan memberkati saudara dan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita tetap bersatu, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negeri ini dalam keadaan yang semakin tidak menentu. Butuh intervensi doa saudara. Doa orang benar bila yakin didoakan, percaya yakin didoakan, akan besar kuasanya. Hanya Roh Kudus yang memimpin kita. Holy Spirit, doa welcome in my heart.
Jesus, thank you, Lord. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my heart. Thou art welcome. Thou art welcome in my heart. Biarlah Tuhan bangsa dan negeri ini Engkau ambil alih, intervensi di dalamnya. Sekuat sehebat manusia manapun tidak akan sanggup menghadapi wabah corona atau COVID-19. Ada banyak orang pintar di Indonesia, ada banyak orang cerdas di Indonesia, ada banyak orang profesional di Indonesia. Tetapi realitasnya wabah ini terus meningkat. Kami tidak tahu Tuhan. Kami tidak tahu mengapa ini terjadi dalam hidup kami di Indonesia. Satu hal kami mohon kepadamu, turunkan berkat-Mu untuk Indonesia. Ambil alih dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Selamatkan negeri ini dari wabah. Selamatkan negeri ini dari cengkeraman penyakit COVID-19. Selamatkan mereka yang sudah terpapar. Lindungi mereka yang belum Tuhan. Jagai negeri ini sampai negeri ini tahu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Setiap orang yang mendengar siaran ini Tuhan berkati berkelimpahan. Dan sekarang turunkan berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Saudaraku, sekarang terimalah berkat terbaik yang Bapa miliki di dalam kasih sayang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat-Mu, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pemulihan dari Roh Kudus turun atas-Mu sekarang sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Saya percaya diberkati, berkata amin. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Ibadah kita selesai. Jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati mana saudara berada. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.